will look for you. I will find you and I will kill you. Good luck. Halo guys, what's up? Gimana kabar kalian? Welcome back to my channel. Dan masih bersama saya tentunya Michael. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film action yang tentunya sangat mendebarkan dan pastinya membuat adrenalin kita meronta-ronta. Film ini berjudul Taken yang rilis tahun 2008, di mana film ini diperankan oleh kakek saya yaitu Liam Neeson, yang mana beliau juga pernah membintangi beberapa film antaranya The A-Team, The Computer Non-Stop, dan masih banyak yang lainnya. Di film ini beliau memerankan sosok ayah sekaligus mantan pasukan CIA yang berupaya menyelamatkan putrinya yang sedang diculik. Yang mana putrinya tersebut diculik oleh sebuah kelompok perdagangan manusia saat berlibur di Paris. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Mampukah beliau menyelamatkan putrinya? Oke, ladies and gentlemen, tanpa panjang lebar kali tinggi, siapkan kopi, jangan lupa diseruput. Selamat menonton and let's do it. Film ini akan berfokus pada seorang ayah sekaligus pensiunan pasukan khusus CIA yang bernama Brian Mills. Ini dia. Lalu kita diperlihatkan Brian yang sedang melihat video kenangan putrinya yang sedang berulang tahun. Yang mana Brian saat ini tinggal sendirian dikarenakan ia telah bercerai dengan istrinya dan membawa serta putri sematawayangnya. Keesokan harinya Brian pergi ke sebuah toko elektronik dan membeli sebuah alat karaoke untuk putrinya, di mana putrinya tengah berulang tahun tepat di hari itu. Setelah membungkus kado tersebut, Brian pun bergegas menuju pesta ulang tahun putrinya. Sesampainya di sana, Brian bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Lenny. Tak berselang lama, Brian dihampiri oleh putrinya. Ia bernama Kim. Lalu Brian pun memberikan kado kepada Kim. Saat sedang asik menikmati momen kebersamaan bersama Kim, datanglah seorang pria sembari membawa seekor kuda poni, dan pria tersebut adalah Stuart, suami dari Lenny. Kemudian Kim yang kegirangan diberikan kado seekor kuda bergegas menghampiri Stuart dan meninggalkan kado serta Brian. Di sini Brian pun terlihat sedih, namun sebagai ayah yang tegar dan harapan menjadi Father of the Year, Brian pun menyembunyikan kesedihannya. Tibalah di malam hari di mana Brian dikunjungi oleh Sam bersama kawannya dan bermaksud mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan ulang tahun Kim. Di saat selesai berpesta, Sam menawarkan pekerjaan untuk Brian, yaitu mengawal seorang penyanyi terkenal yang bernama Shira. Dan tanpa basa-basi, Brian pun menerima pekerjaan tersebut. Keesokan harinya, Brian melakukan tugasnya dengan mengawal Shira. Di saat sedang istirahat, Brian ditelepon oleh Kim lalu mengajaknya untuk bertemu keesokan harinya. Brian terlihat senang dan mengiyakan ajakan Kim. Sesaat setelah penampilan Shira selesai, Brian pun kembali melaksanakan tugasnya, namun tanpa disangka-sangka, ada seorang pria yang menyusup dan berniat melukai Shira. Namun berkat ilmu yang diberikan oleh Kang Yayan Ruhian kepada Brian, ia pun dengan mudah menghabisi pria tersebut lalu mengamankan Shira kembali ke mobil dan pergi dari sana. Setelah menyelamatkan Shira, Brian pun diminta menemui Shira, dan Shira pun menawarkan guru les vokal untuk Kim. Karena sebelumnya Brian pernah bercerita jika Kim sangat ingin menjadi penyanyi terkenal. Keesokan harinya Brian sudah berada di restoran untuk bertemu dengan Kim. Tak berselang lama, Kim pun datang bersama dengan sang mantan Lenny. Namun yang Brian tidak tahu, ternyata niat Kim mengajaknya bertemu yaitu untuk memberitahu bahwa Kim ingin berlibur ke Paris bersama kawannya. Dikarenakan Kim masih di bawah umur, Kim diharuskan meminta izin serta tanda tangan Brian sebagai seorang ayah, yang mana tanda tangan tersebut digunakan sebagai syarat untuk bisa bepergian keluar negeri. Namun karena Brian adalah mantan pasukan khusus dan tahu seluk-beluk serta kerasnya kehidupan di luar, Brian pun enggan memberikan izin untuk Kim bisa pergi, dikarenakan Brian khawatir terjadi apa-apa kepada Kim. Dan karena hal tersebut, Kim pun ngambek dan meninggalkan Brian. Yalah ya opa rek kira manuto tame wong tuwa duh. Lenny pun marah kepada Brian, yang mana ia tidak paham dengan Brian yang selalu mengorbankan semua demi negaranya dengan mengatakan, "Kau telah mengorbankan pernikahan kita demi negara, lalu kau kacaukan hidup demi negara. Tak bisakah kau berkorban sedikit pun demi putrimu?" Belum tahu dia. Tahukah sih? Namun pada siang hari menjelang sorenya, Brian mendatangi rumah Kim dan akhirnya memberikan izin kepada Kim. Namun dengan berbagai syarat tentunya, antara lain harus Brian yang mengantarkan Kim ke bandara dan meminta Kim untuk selalu memberikan kabar, dan Brian harus berbicara dengan saudara Amanda sesampainya di sana. Lalu Kim pun terlihat bahagia setelah mendapatkan izin dari Brian. Kemudian ia memberitahu temannya Amanda.
Keesokan harinya, Brian mengantarkan Kim ke bandara dan sesampainya di bandara, Brian yang sedang mengangkat tas Kim pun menemukan peta dan Brian mengetahui bahwasanya Kim pergi ke Paris bukan hanya untuk berlibur, melainkan Kim dan Amanda mengikuti tur konser band rock yaitu U2. Dan yang paling membuat Brian terkejut, Kim tidak hanya pergi ke Paris saja melainkan keliling Eropa. Setelah Brian mengetahui semua itu, Brian yang kesal pun mempertanyakan maksudnya kepada Lenny. Namun di sini Lenny mengancam jika Brian membatalkan izinnya, maka Brian tidak akan pernah bisa bertemu dengan Kim lagi. Dengan berat hati, Brian pun terpaksa menerimanya dan membiarkan Kim pergi. Sesampainya di Paris, saat Kim dan Amanda sedang asik berfoto-foto, mereka didatangi oleh seorang pria yang bernama Peter, yang mana Peter terlihat sangat asik dengan menawarkan diri untuk memfoto Kim dan Amanda. Kemudian mengajak mereka untuk berbagi taksi di mana Peter berdalih bahwa taksi di Paris sangat mahal dan mereka pun setuju. Sesampainya di tempat mereka menginap, Peter mengajak mereka untuk datang ke sebuah pesta. Amanda yang terlihat menyukai Peter pun dengan mudah menerima tawaran dari Peter. Setelah pergi, Peter terlihat menelpon seseorang dan memberitahu alamat kedua gadis polos tersebut. Di tempat lain, Brian yang sedang gelisah karena menunggu kabar dari Kim yang tak kunjung datang. Hingga akhirnya Kim pun mengangkat telepon dari Brian. Di sini Kim mengatakan bahwasanya saudara Amanda tidak berada di rumah dan Kim meminta maaf karena dia tidak tahu. Namun saat sedang menelpon, inilah yang terjadi. Oh my god, they got Amanda! Ya, dua orang asing terlihat memasuki kamarnya dan menangkap Amanda. Kim yang panik pun mengatakan kepada Brian. Kemudian Brian menyuruh Kim untuk masuk ke sebuah kamar tidur dan bersembunyi di bawah ranjang sembari Brian mempersiapkan alat perekam untuk merekam pembicaraan mereka. Kemudian Brian mencoba menenangkan Kim. Saat dirasa sudah aman, Kim pun merasa tenang, namun ternyata orang asing tersebut berhasil menangkap Kim. Makanya taruh omongan wong tua itu. Kim yang sudah tertangkap pun katakan kepada Brian ciri-ciri pria tersebut. Saat Kim berhasil dilumpuhkan, pria tersebut terdengar mengambil handphone Kim. Kemudian Brian mengatakan kepada pria tersebut bahwa dia tidak punya uang tebusan, namun yang dia punya adalah keahlian khusus dan meminta pria tersebut untuk melepaskan putrinya. Dan jika tidak, Brian mengakhiri dengan kata-kata khasnya hingga saat ini. I will look for you, I will find you, and I will kill you. Dan pria tersebut pun menjawab, Good luck. Kemudian Brian pun bergegas ke rumah Lenny. Di tengah perjalanan, Brian menelpon kawannya Sam untuk menganalisis suara pria tersebut. Sesampainya di rumah Lenny, Brian mengatakan kepada Lenny bahwa Kim telah diculik. Lenny yang shock pun menangis sembari berkata, tolong kembalikan dia kepadaku Brian. Sampean sing makane ojo memanjakan to. Coba ayo nurut karo papa, ayo pak bakal ngene. Saat sedang mencari bukti-bukti di kamar Kim, Sam pun menelpon dan menjelaskan kepada Brian dan Lenny bahwa orang yang menculik Kim berbahasa Albania. Dan yang berbicara bersama Brian di telepon tadi adalah Marco. Kemudian Sam menjelaskan bahwa keahlian kelompok mereka adalah perdagangan wanita. Kemudian Sam mengatakan bahwa Brian hanya punya waktu 96 jam sejak Kim diculik, karena jika tidak, Kim akan hilang dan tidak bisa ditemukan kembali. Baby. No. Lalu Brian pun bergegas menuju pesawat untuk terbang ke Paris. Sesampainya di Paris, Brian bergegas menuju ke rumah saudara Amanda. Di sana dia mendapati semua telah berantakan dan terdapat handphone Kim yang sudah hancur. Kemudian Brian mengambil memory card yang berada di handphone Kim. Saat Brian mengecek isi memori tersebut, Brian menemukan seorang pria yang berkenal dengan Kim dan Amanda. Ia adalah Peter. Dengan berbekal foto wajah Peter, Brian pun menuju ke bandara dan mencari Peter. Saat Brian menemukan Peter, Brian pun menghajar dan menanyakan keberadaan putrinya. Namun saat Brian menghajar Peter, tanpa Brian sadari bahwa teman Peter pun membantu dengan menarik Brian dan kemudian mereka berkelahi. Peter yang sangat ketakutan pun melarikan diri, namun Brian yang mengetahui pun bergegas mengejarnya. Namun saat akan menangkapnya, Peter pun melompat dari atas jembatan dan tertabrak oleh truk. Kemudian di sore hari, Brian yang tidak mempunyai petunjuk lagi pun mendatangi temannya bernama Jean-Claude dan bermaksud meminta bantuan kepadanya. Namun Jean-Claude sekarang bukanlah seorang agen lapangan lagi, melainkan orang yang bekerja di balik meja. Sehingga Brian hanya mendapatkan sedikit informasi darinya, yaitu suatu tempat yang bernama Porte de Slici. Namun Jean-Claude yang tahu karakter Brian tidak semata-mata percaya dengan Brian, sehingga ia meminta seseorang untuk membututinya. Kemudian di malam hari, Brian pun menuju tempat yang diberitahu Jean-Claude, dan ternyata tempat tersebut adalah Doline Paris. Kemudian Brian menyewa seseorang ahli bahasa Albania. Kemudian Brian turun dari mobil lalu menghampiri seorang wanita dan berlagak seakan-akan kepengen.
Saat sedang tawar-menawar dengan wanita tersebut, Brian pun dihampiri oleh seorang pria yang berkuasa di sana, kemudian mengusir Brian yang dianggap mengganggu wanita tersebut. Namun tanpa pria itu sadari, Brian menempelkan penyadap di jaketnya. Lalu Brian pun kembali ke mobil dan meminta penerjemah itu untuk menerjemahkan setiap kata yang diucapkan. Saat Brian mendapatkan petunjuk, dia bergegas menuju lokasi tersebut. Sesampainya di sana, yang mana tempat tersebut adalah lokasi dari konstruksi yang dijadikan kedok untuk tempat prostitusi. Setelah Brian berhasil masuk, dia melihat jaket Kim dan bergegas memasuki ruangan tersebut. Namun ternyata wanita tersebut bukanlah Kim, melainkan wanita lain. Brian yang sudah ketahuan pun bergegas membawa wanita itu dan memasukkannya ke dalam mobil. Namun aksi Brian tersebut diketahui oleh penjaga di luar dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Setelah berhasil meloloskan diri, pastinya Brian yang sadar bahwa ada yang membutuhkannya, Brian dengan cerdas pun berhasil mengecoh agen suruhan Jean-Claude. Lalu Brian pun membawa wanita tersebut ke sebuah penginapan dan merawat wanita itu. Saat sedang menunggu wanita itu sadar, Brian ditelepon oleh Jean-Claude dan mengajaknya untuk bertemu. Di pagi harinya saat akan menemui Jean-Claude, Brian menyadari bahwa maksud Jean-Claude mengajaknya bertemu tak lain dan tak bukan untuk menjebaknya. Dan Brian pun tak salah dikarenakan Jean-Claude memang akan menangkapnya dan membawanya pulang ke Amerika, dikarenakan Brian dianggap telah membuat kekacauan di Paris. Namun Brian pun berkata bahwa ia tidak akan pulang jika tidak membawa serta putrinya. Lalu dengan cerdas Brian berhasil mengecoh Jean-Claude dan cecunguknya. Hingga akhirnya wanita yang diselamatkan Brian semalam pun sadar, lalu ia menanyakan keberadaan putrinya. Setengah sadar dan ketakutan, wanita tersebut memberitahu suatu tempat yang bernama Paradise. Singkat cerita, Brian telah mendapatkan informasi kemudian mendatangi tempat tersebut dan menyamar sebagai seorang petugas suruhan Jean-Claude dengan memanfaatkan kartu nama yang diberikannya. Saat menerima uang keamanan, Brian berpura-pura meminta bantuan untuk menerjemahkan kata berbahasa Albania yang artinya good luck. Dan pada saat salah seorang dari mereka menyebutkan kata good luck, Brian yang mengenali suara pun langsung berkata, You don't remember me. dan yang terjadi selanjutnya, ya, Brian menghajar semua orang di sana dan hanya menyisakan Marco yang ia ikat. Setelah memastikan semuanya aman, Brian pun menuju setiap kamar yang berada di sana dan berharap dia bisa menemukan Kim. Akan tetapi, Brian malah menemukan Amanda yang sudah terbujur kaku di kasur akibat overdosis. Kemudian Brian kembali ke Marco yang sudah ia ikat lalu menginterogasinya dengan cara menyengatnya dengan aliran listrik. Setelah disiksa berkali-kali, Marco pun akhirnya membuka mulut dengan mengatakan bahwa putrinya telah ia jual kepada Patrick St. Clair, dikarenakan komplotannya tidak menyimpan wanita yang masih virgin alias kinyis-kinyis. Setelah mendapatkan semuanya, Brian pun meninggalkan Marco dalam keadaan tersetum hingga mutiara. Kemudian Brian mendatangi rumah Jean-Claude bermaksud meminta informasi tentang St. Clair. Namun Jean-Claude enggan memberitahu Brian hingga membuat Brian menembak lengan istrinya dengan maksud menggertak Jean-Claude. Karena terdesak, Jean-Claude pun akhirnya memberikan informasi tentang keberadaan St. Clair. Setelah mendapatkan informasi, Brian pun pergi menuju tempat St. Clair. Kemudian ia berhasil masuk dengan menggunakan kartu polisi milik Jean-Claude yang ia curi dan ia ganti fotonya. Yang mana kediaman St. Clair ini merupakan tempat untuk bertransaksi atau pelelangan wanita. Singkat cerita, Brian pun berhasil memasuki ruangan pelelangan dengan menyamar menjadi pelayan. Saat berada di ruangan tersebut, Brian merasa terkejut saat ia melihat putrinya sedang dilelang di hadapan pria-pria hidung belang. Hingga saat transaksi lelang dimulai, Brian pun memaksa seorang pria di ruangan itu untuk membeli Kim. Setelah selesai, Brian bermaksud mendatangi Kim. Namun saat keluar dari ruangan, Brian dipukul dari belakang hingga membuatnya tak sadarkan diri. Saat sadar, Brian menyadari bahwa ia sudah ditahan oleh St. Clair lalu menginterogasinya. Setelah dianggap selesai, St. Clair memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi Brian. Dan saat dieksekusi tiba-tiba, ya, Brian dengan keahliannya berhasil meloloskan diri dan menghajar semua orang termasuk St. Clair. Saat Brian sedang mencari Kim, ia melihat Kim sedang dibawa oleh seseorang menggunakan mobil. Dan dengan kekuatan kasih sayang ayah terhadap anak yang tiada tara, Brian pun mengejar mobil tersebut. Kemudian ia melihat Kim dimasukkan ke dalam kapal. Lalu Brian kembali mengejar kapal tersebut dan akhirnya ia berhasil melompat masuk. Saat Brian sudah berada di kapal, tanpa babi bu bebo, Brian pun melumpuhkan satu persatu orang yang berada di kapal tersebut. Saat memasuki ruangan di mana Kim berada, Brian pun mendapati Kim sudah disekap oleh pria tua. Hingga saat ada kesempatan, ya, Brian pun berhasil menembak pria tersebut tepat nang sirai. Dan Kim pun berhasil ia selamatkan.
Singkat cerita, Brian bersama Kim pulang ke Amerika dan bertemu dengan ibu serta ayah tirinya. Beberapa hari kemudian, Brian memberikan kejutan kepada Kim dengan mengenalkan Kim kepada Shira dan guru vokal Shira. Lalu film pun berakhir. Overall, Jerry. Ya, film yang disutradai oleh Pierre Morel dan diproduksi oleh 20th Century Fox ini terbilang sukses dengan memadukan antara action dan drama. Lalu dibalut dengan adegan perkelahian serta drama keluarga. Dan di film ini kita juga ditunjukkan bagaimana rasa tanggung jawab dan kasih sayang Brian terhadap Kim sangatlah besar. Tak peduli apapun dan bagaimanapun, ia tetap melaksanakan tanggung jawab seorang ayah yang selalu menjaga anaknya. Oke, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini yaitu jangan mudah percaya dengan orang asing dan tetap patuhi orang tua, dan yang terakhir tetap sayangi orang tuamu. Baiklah, saya Maker beserta jajaran yang bertugas undur diri dan mohon maaf jika ada salah kata maupun editan yang kurang baik dan terkesan amatiran. Akhir kata, adios, mamen.